Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tertutup daun jati di pinggir sungai di wilayah Jatirejo, Kota Semarang. Meski ditenggarai syarat muatan politis, Polda Jawa Tengah tetap melakukan atau melanjutkan proses hukum dugaan korupsi bantuan dana desa yang melibatkan kepala desa di 3 kabupaten. 2 kelompok pelajar di Kota Semarang saling serang menggunakan stick golf. 6 pelajar telah ditangkap. Bayi berjenis kelamin perempuan dibuang orang tuanya ke pinggir sungai di wilayah Jatirejo, Kota Semarang. Diduga bayi baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Beruntung, bayi masih dalam kondisi hidup sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Bayi mungil ini langsung mendapat perawatan di Puskesmas Gunung Pati beberapa saat setelah dievakuasi dari pinggir sungai. Kondisinya terus membaik karena tali pusar masih menempel saat ditemukan. Bayi berjenis kelamin perempuan ini dibuang orang tuanya di pinggir sungai di wilayah Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Rabu pagi. Bayi pertama kali ditemukan Tumiatun yang sedang mencari pakan ternak. Tumiatun terperanjat karena mendengar suara tangisan bayi yang hanya ditutupi daun jati. Bayi diduga baru saja dilahirkan orang tuanya karena tali pusar masih menempel. Saya itu lari ke sini, terus saya lihat, saya turun dari situ. Saya turun dari situ, terus saya lihat ke sini tuh, memang ada bayi, terus saya, lah kok bayi? Saya bilang gitu, ambil, dibawa tak ngambil kain, terus gitu, terus saya ngambil nganu rok saya itu, terus dia yang ngambil bayi ini, aku yang bawa roknya itu, terus langsung saya buntal sama rok saya itu. Terus langsung saya mandiin, saya dipinjamin, dimintain. Kan di situ, depan situ ada yang punya bayi, dimintain pakaian di situ. Polisi masih menyelidiki orang tua pembuang bayi. Sebuah sandal yang diduga milik orang tua bayi ditemukan tertinggal di lokasi. Tapi alhamdulillah bayinya tetap sehat. Untuk selanjutnya, gimana Pak? Untuk selanjutnya saat ini bayi masih di belakang saya dan akan dibawa oleh Dinas Sosial, dibawa ke Rumah Sakit Wonosobo, masih dalam pengawasan terkait dengan kesehatan. Terkait dengan adopsi nanti tergantung dari asesmen atau penilaian dari Pengadilan Semarang. Upaya dari pihak Polsek Gunung Pati seperti apa Pak? Untuk sampai saat ini upaya dari Polsek kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan bukti yang ada di lapangan. Saat ini ditemukan baru sandalnya ya Pak Kandia, sandal tertinggal di TKP. Bayi memiliki bobot 2,4 kg dengan panjang 45 cm. Dari puskesmas, bayi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wonosobo untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Sementara 4 orang warga dilaporkan berminat untuk mengadopsi bayi mungil ini. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Hasil penyelidikan kamera pengawas, polisi menangkap 6 pelaku dari salah satu anggota kelompok tersebut. Pada Senin lalu, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di sebuah perumahan Kelurahan Bangetayu, Kulon, Genuk, Kota Semarang. Kedua kelompok saling serang secara brutal menggunakan stick golf dan benda lainnya. Ada seseorang yang terjatuh dari sepeda motor. Diduga korban mengalami luka. Setelah mendapat laporan, polisi menyelidiki tawuran dengan memeriksa kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi. Tak lama, polisi menangkap 6 orang pelajar yang terlibat tawuran. Saat ini para pelajar berada di Mapolsek Genuk untuk didata serta dibina. Polisi juga memanggil orang tua pelaku sebagai bentuk efek jera. Sementara ada 6 orang yang kami amankan. Dari satu sisi kami sedang mengembangkan yang sisi lain yang berselisih untuk memastikan apabila memang ada korban tentunya nanti kita tindak lanjuti.
Sementara ini kami lakukan pembinaan, kami datangkan orang tuanya, kami koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dimanapun. Dari hasil pemeriksaan, tawuran dipicu saling pantang di media sosial. Karena para pelaku masih di bawah umur, mereka dibebaskan tetapi wajib lapor selama 2 pekan ke kantor polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang perempuan lanjut usia di Kecamatan Sambung Macan, Sragen, tenggelam di Sungai Bengawan Solo. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan menyusuri Sungai Bengawan Solo dengan perahu karet mencari jasad Sulami, warga desa Ngadirejo, Sambung Macan, Sragen. Sulami dilaporkan tenggelam saat hendak menyeberangi sudetan sungai. Saat itu Sulami berjalan dari area persawahan hendak kembali ke rumah. Karena arus sungai sedang deras, Sulami yang menyeberangi sudetan sungai terjatuh dan terbawa arus sungai. Waktu kejadian, sebenarnya ada warga yang melihat korban terbawa arus. Namun karena warga tersebut tidak bisa berenang, akhirnya Sulami tak tertolong. Adapun kronologi atau kejadian, Ibu Sulami ini dari Pulau Sepatu, tepatnya di persawahan, di mana Ibu Sulami ini sekira pukul 12, jam-jam istirahat siang, mau kembali ke rumahnya. Karena arus deras ataupun bertambahnya intensitas air dari Bengawan Solo atau di aliran tersebut, jadi Ibu Sulami terjatuh dan akhirnya tenggelam. Keluarga Sulami yang mengetahui kejadian ini mendatangi sungai. Mereka berdoa berharap jasad Sulami segera ditemukan. Hingga kini penyisiran yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Polda Jawa Tengah tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana aspirasi bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Kasus ini diduga melibatkan kepala desa di 3 kabupaten, yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Meski disinyalir syarat tekanan politik jelang pemilu 2024, Polda Jawa Tengah bersikukuh melanjutkan proses hukum kasus dugaan penyimpangan dan dana bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBD Jawa Tengah sebesar 1,7 triliun rupiah. Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah telah melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, dan tim Tipikor Mabes Polri. Hasilnya, kasus tetap dilanjutkan di tengah situasi jelang pemilu. Saat ini, penyidik terus memeriksa kepala desa di 3 kabupaten, yakni di Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Sejauh ini sudah ada 15 saksi diperiksa, termasuk 2 kepala desa dari Wonogiri dan Karanganyar. Polri membantah ada intervensi politik sehingga tetap melanjutkan proses hukum tersebut selama masa persiapan pemilu. Ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah di tingkat desa tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Yang kedua, berdasarkan MOU antara Kemendagri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2023 tentang koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggara pemerintah daerah, maka Polda Jawa Tengah akan berkolaborasi dengan APIP serta pihak-pihak lain dalam menangani aduan tersebut.